Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Mala dengan NIM 216500032. Pada video kali ini saya akan mereview materi 3 mata kuliah manajemen proyek TI, yaitu fase perencanaan proyek TI. Pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB pada tahun 2001 dalam Oval Hanif pada tahun 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengembalian keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Selanjutnya, pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengembalian keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Untuk fungsi perencanaan proyek terdiri dari 3. Pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak yang terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Berikutnya, tahap perencanaan proyek. Pertama, urutan kerja, di mana seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Kedua, jadwal kegiatan, yaitu waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Ketiga, ramalan performansi penyelesaian proyek, yaitu performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Keempat, penetapan tujuan, di mana menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan, serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Kelima, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, dan manajer proyek. Dan yang terakhir, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek TI terdiri dari perencanaan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan perencanaan proyek. Pertama, perencanaan proyek. Ada 4 bagian dalam perencanaan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu pertama, perencanaan strategi. Kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek. Ketiga, menetapkan kendala proyek. Dan keempat, menetapkan prioritas proyek. Untuk perencanaan strategi, yaitu untuk merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Untuk kedua, mengidentifikasi subproyek, yaitu untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Pertama, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan.
batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek dibangun, struktur organisasi dan peraturan-peraturan perusahaan. Keempat, menetapkan prioritas proyek, yaitu kriteria rasional, di mana untuk meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek untuk kriteria tidak rasional, yaitu manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Kedua, mempersiapkan proyek, yaitu untuk menunjukkan anggota tim. Pertama, konsultan atau melalui tender. Kedua, personil perusahaan sendiri. Ketiga, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan untuk kelebihan, yaitu waktu penyelesaian dan cepat, kualitas lebih baik. Untuk kelemahan, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal. Untuk kelemahan, waktu penyelesaian lambat dan hasil kurang berkualitas. Dan untuk kelebihannya, biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Dalam kelebihannya, yaitu waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Dan untuk kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, di mana terdiri dari alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan melalui studi kelayakan. Pertama, memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Kedua, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Pertama, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Untuk kelayakan teknik, untuk kata kuncinya, apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Untuk kelayakan hukum, yaitu apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem, teknologi jaringan yang digunakan. Untuk kelayakan operasi, yaitu apakah sistem nantinya dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. 4. Kelayakan jadwal, yaitu dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dan efisien. Perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM. Alat bantu yang dapat digunakan atau program evaluation and review, teknik, Gantt, Microsoft Project, Word, breakdown struktur, matriks, tanggung jawab jaringan kerja. 5. Kelayakan ekonomi. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan, besarnya dana yang diperlukan dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Dalam peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek, yaitu untuk PERCARD adalah model jaringan grafis yang menggambarkan
tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri, pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Nah, di sini tabel PERT chart. Selanjutnya tabel Gantt chart. Ini terdapat gambar Microsoft Project Gantt chart. Dan ini Microsoft Project PERT chart. Untuk contoh WBS atau pendekatan terdapat tabel di bawah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.